Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah, kali ini aku buat solo podcast dengan diriku sendiri. Ya, sebelumnya untuk teman-teman yang belum kenal denganku, kenalin, nama lengkap aku Hidayah Fadli, atau biasa teman-teman yang lain ya, teman kampus atau yang lainnya itu manggil aku Fadli. Aku merupakan alumni Universitas Sumatera Utara, jurusan S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alumni 2021 sih, angkatannya 2017. Jadi masuk 2017, keluar 2021. Nah, kali ini teman-teman, aku tuh pengen banget bagiin atau share pengalaman aku seputar kuliah dalam hal kompetisi nih. Nah, setiap orang pasti harus punya ya keinginan atau impian untuk bisa mendapatkan sebuah award gitu ya. Karena kembali lagi gitu ya, kalau menurutku pribadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Maka dari itu, ketika teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar, maka explore sebanyak mungkin media belajar yang bisa teman-teman dapetin gitu, atau teman-teman manfaatin. Ya, jadi mungkin aku pengen ngulas sedikit kehidupan kuliahku ya. Aku sebenarnya merupakan mahasiswa yang nggak terlalu pintar atau pas-pasan gitu ya, dan nggak terlalu mendominasi di kelas. Tapi sebenarnya banyak teman-temanku yang satu kelas itu jauh lebih pintar dari aku dalam hal akademik. Apalagi kalau di ekonomi pembangunan itu kan banyak belajar tentang makro, ekonomi mikro seperti itu. Dan aku bukan tipe mahasiswa yang mendominasi sih di kelas, tapi kalau untuk IPK masih bisa dibilang ideal gitu ya, masih 3 ke atas. Tapi kalau dibandingkan teman-temanku yang lain, jauh lebih tinggi dari aku tuh banyak banget. Nah, tapi aku nggak galau gitu, nggak galau. Justru mungkin mereka basicnya memang bisa di akademik, dan aku untuk bisa nyaingi mereka, itu aku cari potensi-potensiku yang lain di luar akademik, yaitu non-akademik pastinya ya. Makanya aku tuh sering banget ikut pelatihan-pelatihan, semacam pelatihan kepenulisan, debat gitu. Aku yang paling sering ikut kepenulisan sama debat sih untuk di kampus. Jadi ini sebenarnya tips juga sih untuk teman-teman yang memang galau gitu ya akan barangkali akademik yang kurang. Coba cari atau gali potensi diri dari teman-teman, karena setiap orang itu spesial, punya potensinya masing-masing, punya zonanya masing-masing seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman yang memang sudah pintar dalam hal akademik ini ya, coba tetap cari gitu, asah potensi-potensi lainnya. Karena memang kalau menurutku pribadi, satu potensi aja nggak cukup untuk kita bisa bersaing di dunia luar, apalagi dunia kerja nantinya gitu ya. Tapi kita harus punya beragam potensi yang harus kita asah, sehingga potensi-potensi tersebut bisa jadi sinergi yang epic gitu untuk membuat diri kita menjadi lebih ideal lagi. Mungkin akademik kita harus oke, public speaking kita harus bagus, atau bahkan kita harus punya award beberapa gitu untuk bisa mempercantik CV kita gitu ya. CV itu kan bukan hanya soal IPK, tetapi juga ada achievement dan lini-lini lainnya seperti itu yang harus kita isi. Atau juga pengalaman organisasi juga bisa dimasukkan ke dalam CV kita nantinya. Oke, kembali ke topik. Nah, kali ini tadi kan aku bilang mau share seputar pengalaman kompetisi ya. Jadi awal mula aku ikut kompetisi itu karena memang sadar akan potensiku yang kurang dalam hal akademik. Makanya aku cari potensi yang lain atau gali potensi yang lain untuk bisa bersaing atau bisa menciptakan nilai jual gitu terhadap diriku sendiri di mata umum gitu atau di mata orang lain. Makanya aku kemarin itu tepatnya di semester 2. Aku mulai cari kompetisi. Sebelumnya waktu SMA juga sering gitu kan. Terus waktu kuliah ternyata pengen ikut lagi gitu, dan akhirnya di semester 2 mulai memberanikan diri mencoba ya. Dulu itu kalau nggak salah aku itu coba ikut bisnis plan, tepatnya di Universitas Indonesia, tapi aku nggak lolos. Nggak lolos karena memang kesalahan terbesar aku teman-teman. Aku tuh pemalu untuk belajar, serius. Mungkin ini bisa jadi refleksi diri untuk teman-teman semua, nggak ngulangi kesalahan yang aku lakukan di masa lalu. Jadi di masa lalu itu aku waktu pertama kali ikut lomba, aku nggak cari media belajar, aku langsung ikut eksekusi. Oh, ini dapat kompetisinya gitu ya. Kompetisinya ini, aku langsung eksekusi. Padahal nggak tahu apa-apa, aku cuma search di Google,
Gimana sih formatnya? Kemarin tuh business plan ya. Gimana sih format business plan? Dan aku ikutin. Tapi aku nggak cari coachnya. Dan itu kesalahan terbesar. Makanya teman-teman kalau mau ikut kompetisi, itu cari coachnya. Karena coach itu penting banget. Ini tips yang pertama ya. Teman-teman harus bisa cari coach selain cari kompetisinya. Karena coach itu yang pertama, selain kita bisa mendapatkan ilmu dari coach kita atau pengajar kita atau pelatih kita, dan beliau juga bisa mengajari kita sesuai dengan bidangnya, misal business plan seperti aku tadi ya. Selain itu juga mereka bakalan bisa share gitu, pengalaman yang mereka dapetin ketika ikut kompetisi. Misalnya pengalaman gagal maupun pengalaman berhasilnya. Misal pengalaman gagal, dulu aku pernah loh, atau coach pernah loh, waktu kompetisi salahnya di sini, waktu papernya, atau bahkan waktu presentasi salahnya di sini, kurang latihan atau kurang unik, atau papernya juga kurang, formatnya kurang, atau idenya kurang, atau inovasinya juga biasa. Jadi hal-hal tersebut bisa di-share gitu dari coach ke kita gitu. Jadi itu penting banget, dan itu harganya mahal banget, nggak akan teman-teman dapetin dimanapun selain dari coach itu tadi. Jadi yang pertama, coach itu penting banget. Lalu yang kedua itu ya pastinya cari kompetisi ya. Kompetisinya itu dicari, teman-teman bisa cari kompetisinya itu lewat media sosial atau Google dan lain sebagainya, itu banyak banget. Atau bahkan aku tuh seringnya itu cari di Instagram dengan hashtag info lomba atau lomba terbaru gitu. Bisa di filter gitu ya, lomba terbarunya sama terpopulernya. Jadi teman-teman bisa cari, udah nih dapat lomba yang teman-teman inginkan. Oh iya, satu lagi sih. Terkadang kita ketika ikut lomba atau kita cari lomba, jangan berpikir lomba ini susah, lomba itu susah. Kalau pertama kali ya, coba kalau memang pertama kali itu teman-teman bisa cobain aja semua. Jadi waktu dulu aku semester 2 itu aku belum tahu basic aku lombanya itu di mana, kompetisi yang pas untuk aku di mana, sesuai dengan minat bakatku, sesuai dengan potensiku. Makanya aku cobain semua, business plan, debat, Olimpiade, LKTI pernah aku cobain semua. Walaupun banyak banget yang gagal gitu kan, tapi akhirnya kita bisa tahu zona kita di mana. Oke, jadi teman-teman misal hari ini cobain business plan, ternyata nggak bagus gitu hasilnya atau jauh lah gitu kan. Coba teman-teman bisa ikut business plan yang lain, atau bahkan ahli lomba. Ahli lombanya itu bisa ikut mungkin Olimpiade, lomba debat, dan lomba lainnya. Jadi teman-teman selain bisa dapetin zona nyaman teman-teman di mana atau zona potensi teman-teman di mana, selain itu juga bisa menambah skill ya, mempertajam skill gitu. Jadi ibaratkannya gini teman-teman, aku pribadi waktu itu sering ikutnya itu lomba business plan kan, tapi aku sering coba asa lomba debat. Nah, jadi dulu pertama kali aku business plan itu ada namanya kompetisi temu ilmiah nasional. Yang pertama kali tadi di UI ya, itu lombanya aku lupa sih jenis, maksudnya temanya apa. Baru lomba bisnis plan yang kedua itu temu ilmiah nasional, dan di situ aku kalah juga. Di situ aku cuman harapan 1 teman-teman. Tadi yang pertama kalah, yang kedua harapan 1. Nah, terus aku coba-coba nih ikut lomba bisnis, ikut debat ya, debat tahun 2018, tepatnya itu di Universitas Andalas. Di Universitas Andalas itu temanya sosiologi ya. Dia debat Sosiologi Fair, Andalas Sosiologi Fair 2018. Nah, ketika debat, itu kompetisi debat pertama kali. Nah, aku tuh punya kelemahan public speakingku kurang. Terus dalam berargumen sering lupa, karena penyakitku, ini cerita kekurangan diri ya. Itu sering banget lupa. Misal nih, kalau udah ngomong gini kan, bisa aja tengah jalan itu lupa. Tapi memang biasa ada sih orang-orang yang seperti itu, seperti diriku gitu kan. Itu bisa aja lupa loh teman-teman. Atau bahkan pemalu sih terutama. Makanya aku tuh coba ikut lomba debat, karena ngerasa ini kekuranganku loh. Yang mana apabila diasah, kekurangan-kekurangan kita itu ternyata bisa menjadi kelebihan kita, dan itu bisa jadi senjata kita untuk kita pergunakan di kompetisi-kompetisi lainnya. Nah, jadi pada Sosiologi Fair itu aku tuh banyak belajar gimana cara fokus, gimana public speaking, gimana berargumen, gimana kita punya tata argumentasi yang terstruktur. Dan itu jauh kali
dari diriku gitu ya. Aku kebalikannya. Tapi dari situ aku belajar dan alhamdulillahnya dapat top 2 pada saat itu. Juara 2. Aku tuh waktu itu masih maba ya, masih semester 2 dan lawanku itu semester 6, semester 8 teman-teman. Itu oh my god gitu. Tapi yaudah harus pede dan ternyata bisa gitu ya menjadi top 2 ketika itu. Dan di situ aku belajar ternyata nggak selamanya kekurangan diri tetap bisa menjadi kekurangan. Coba kalau kita pupuk, kita asah, bisa saja menjadi kelebihan kita saat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, oke, mungkin itu sih kalau dari aku ya teman-teman. Terus, setelah itu juga coba mulai dari sedini mungkin, jangan sampai teman-teman nyesel menunda nanti-nanti atau sekedar mengagumin orang lain atau mengagumin teman pribadi gitu ya. Kenapa? Dia keren kali atau gimana. Coba teman-teman belajar mengagumi diri teman-teman. Teman-teman juga belajar untuk bisa punya ambisi yang ambisi dalam hal positif ya, dalam hal bersaing atau berkompetisi gitu. Oke, jadi semangat itu bisa membuat kita sebagai generasi muda itu produktif teman-teman. Produktif dalam hal yang positif. Kebanyakan dari generasi muda saat ini kan disibukkan game, disibukkan mungkin berfantasi dengan imajinasinya yang nggak tahu apa gitu kan, atau bahkan sekedar, apalagi yang sering patah hati, sering galau, itu kayak, apa sih kenapa generasi muda kayak gitu ya? Hanya sekedar berfantasi pada rasa aja dan itu sayang banget gitu kan. Apalagi kalau masih muda itu kan kita masih punya semangat yang membara, kita masih punya kekuatan pikiran yang fresh banget gitu ya, yang bisa diisi apapun seperti itu. Jadi kita punya power yang lebih lah untuk hal itu. Jadi tolong ayo kita isi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya dengan berkompetisi. Oke, selain itu, aku pengen cerita seputar pengalamanku ketika berkompetisi nih. Tadi tips-tips ya, ini seputar pengalaman. Nah, apa sih enaknya berkompetisi? Ini aku ceritain ya, aku ada beberapa ikut ya. Ini aku ambil sampel ketika aku kompetisi di Andalas, Universitas Andalas. Atau dimanapun itu ya, aku tuh pernahnya di Andalas, di Universitas Indonesia, terus di Universitas Riau, seperti itu. Universitas UIN Suska dan lain sebagainya. Nah, yang aku dapetin ketika kompetisi, ini dalam konteks waktu offline ya, teman-teman. Kalau online kurang dapet sih. Tapi waktu offline kemarin itu, kan kompetisinya itu seluruh Indonesia ya, tingkat nasional. Ini ceritain tingkat nasional ya. Ada yang pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ketika jumpa teman-teman, aku tuh waktu awal-awal ikut ya, itu kayak kaget, ternyata orang-orang timur kayak gini, ternyata orang-orang Jawa kayak gini. Misalnya, aku lihat orang-orang Jawa gitu ya, khususnya Jogja, Solo yang pernah ya, Jogja, Solo, ngomongnya itu lembut-lembut banget gitu, dan baik-baik banget gitu ya ngomongnya. Terus ada teman-temanku yang dari timur, ngomongnya itu lantang-lantang gitu ya, seperti orang Sumatera sih, cuman lantang itu lebih lantang lagi gitu ya, lebih lantang lagi gitu. Jadi kayak, ternyata seperti ini ya Indonesia gitu. Indonesia dari Sabang sampai Merauke agamanya beda-beda, culture-nya beda-beda, dan itu menjadi kegaguman tersendiri ya, rasa kagum tersendiri sebagai kita rakyat Indonesia, yang mana rakyat Indonesia adalah bangsa yang besar akan culture, agama, dan lain sebagainya. Jadi ngerasa bangga gitu tersendiri untuk hal itu. Dan yang pasti juga relasi ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah pergi ya, kemana ya kemarin, aku lupa sih kemana. Tapi aku pernah ikut kompetisi di Sumatera Utara ya, di kota Medan. Waktu itu ajang Temilnas. Temilnas yang pertama, Temu Ilmiah Nasional itu di Medan. Dan aku jumpa teman-teman dari Sumatera Barat. Terus di tahun selanjutnya, aku tuh ada main-main ke Sumatera Barat ya. Ada lomba juga di sana, kompetisi di sana. Dan aku jumpa lagi dengan mereka gitu. Walaupun mereka nggak ikut kompetisi yang aku ikuti. Tapi saling
saling terhubung gitu ya. Ih, aku lagi di sini loh, gitu. Dan akhirnya bisa jumpa, bisa jalan-jalan bareng. Jadi di situ bisa dapetin relasi, dan relasi itu mahal banget loh teman-teman. Mahal banget. Terus aku pernah ini ya, ada temen dari UNS. Waktu itu kita jumpanya ada di Riau kalau nggak salah ya. Di Riau, di Universitas Riau. Dan ketika itu si temenku ini yang dari UNS ini ada ikut lomba di USU, di Universitas Sumatera Utara, di Fakultas FISIP ya, Ilmu Politik. Dia ikut kompetisi, terus dia ada chat aku gitu kok. Aku lagi di sini loh gitu, lagi di sini. Yaudah langsung aku jumpai. Jadi serunya di situ sih, seru banget di situ untuk relasi itu. Terus juga bisa saling tukar informasi, bisa saling tukar info lomba. Terkadang kami untuk bisa saling invite satu sama lain ya. Kami kadang janjian jumpaan di sini loh. Misal nih, tahun ini di bulan 5 misalnya kan. Di bulan 5 ada kompetisi ini loh gitu. Yuk kita reuni di sini, dan itu seru banget loh teman-teman. Itu seru banget, itu pengalamannya nggak terlupakan. Oke, selanjutnya itu yang benefit lainnya adalah, ini aku nggak tahu ya, tapi pada umumnya tiap universitas apabila mahasiswanya itu lomba, itu pasti didanai dari hal operasionalnya. Biasanya ada yang dananya di awal, ada yang ketika habis kegiatan, tergantung kebijakan universitasnya ya atau kampusnya. Nah, enaknya itu di situ teman-teman. Jadi ya mungkin kalau di awal, yang mereka ngasih di awal itu enak banget gitu ya. Tapi kalau yang ngasih di akhir itu enaknya belakangan. Tapi selain itu juga biasanya apabila kita menang award, kita bakalan dapetin bonus berjuta-juta. Dan itu jadi hal yang menjanjikan juga sih. Kita juara 1 sekian, juara 2 sekian, juara 3 sekian, atau kategori lainnya itu dapat sekian. Dan itu jadi hal yang menarik sih, motivasi tersendiri untuk bisa berprestasi. Dan biasanya kalau, ini aku cerita di USU ya, di Universitas Sumatera Utara, itu biasanya kalau dulu sempat di 17 Agustus. Di setiap 17 Agustus itu ada malam penganugerahan gitu untuk mahasiswa berprestasi tingkat nasional maupun internasional, dapat hadiah juga. Tapi pada tahun berapa ya, 2018 entah 2019 itu jadinya setiap akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun itu kita bakalan direkap tuh mahasiswa yang berprestasi siapa-siapa aja, seperti itu. Kategorinya apa aja, dan itu dapat bonus loh teman-teman, hingga berjuta-juta. Jadi di situ kayak panennya itu mahasiswa untuk bisa dapetin uang. Jadi ini salah satu tips juga sih untuk mahasiswa bisa dapetin pendapatan ya ketika di kampus. Salah satunya ikut kompetisi dan menang kompetisi. Oke? Mungkin itu aja sih teman-teman, cerita aku atau pengalaman aku selama kuliah dalam hal kompetisi. Mungkin selanjutnya aku akan ceritain hal-hal lainnya yang menarik untuk teman-teman bisa coba. Mungkin itu ya teman-teman, thank you banget yang udah mampir. Sorry banget kalau ada kata-kataku yang salah atau bagaimana. Jika kamu suka bisa like, comment, and share video ini. Dan ketika teman-teman ada kritik atau saran bisa sampein di kolom komentar ya, dengan sopan pastinya. Salam inspirasi, semoga teman-teman bisa menggapai mimpi, cita-cita yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke? Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Berani bermimpi itu seharusnya bisa menjadi sebuah energi bagi anak-anak muda untuk bisa terus berprestasi. Thank you banget teman-teman. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.